Di saat Jinho sedang berada di rumah sakit bersama dengan Jinwo, ayahnya ternyata sudah tertidur selama nyaris 24 jam di meja kerjanya karena didiagnosa mengalami tidur abadi. Begitu terbangun, orang kepercayaannya langsung melapor kepadanya kalau ada satu orang yang berhasil bangun dari tidur abadi, yaitu ibunya Sung Jinwo. Di waktu yang sama, Yuri Orlov, sang ahli barier asal Rusia, diperlihatkan berakhir masuk ke dalam mulut salah satu raksasa. Dan gagalnya dia mencegah terjadinya dungeon break di Shinjuku membuat seluruh Jepang porak-poranda. Oleh karena teknologi militer yang dikerahkan ke TKP sama sekali tidak mempan, para hunter rank S yang tersisa banting tulang untuk menghadapi para raksasa. Info tersebut didapat dari siaran langsung yang disiarkan dari atas helikopter dan dapat diakses oleh seluruh dunia. Jinwo yang menyaksikannya dari rumah sempat berniat untuk gercep ke TKP agar dampaknya tidak menyebar ke seluruh Asia. Namun Jin Ah yang seolah tahu apa yang opanya itu pikirkan, langsung melarangnya pergi. Melihat Jin Ah yang masih trauma dengan insiden dungeon break di sekolahnya, Jinwo akhirnya memutuskan untuk menunda keinginannya itu. Keesokan harinya, Jinwo yang sedang duduk merenung di bangku taman memanggil Beru untuk melaporkan kondisi Jin Ah. Beru yang sempat kena tegur Jinwo terlebih dahulu gara-gara kebanyakan nonton drama kolosal, mengatakan kalau selama di bawah pengawasannya, Jin Ah terlihat hanya tidur terus sepanjang hari. Jinwo yang pernah mengalami kondisi psikis yang sama setelah melakukan penyerbuan perdananya 4 tahunan yang lalu, jadi bingung sendiri apa yang sebaiknya dia harus lakukan. Nah, di saat Jinwo sedang berjalan pulang, sebuah mobil sedan tiba-tiba menghampirinya. Ternyata itu adalah jemputan untuk membawanya bertemu dengan ayahnya Jinho. Lalu begitu keduanya sudah bertemu, dengan menyodorkan sebuah cek kosong, ayah Jinho memberitahu Jinwo kalau dirinya juga mengalami gejala tidur abadi seperti ibunya. Oleh karena mendengar ibunya Jinwo adalah satu-satunya pasien yang mengalami tidur abadi yang berhasil sembuh, ayah Jinho yakin Jinwo pasti punya cara untuk membantunya mengatasi penyakit tersebut. Mendengar hal itu, Jinwo yang sebelumnya dibuat bimbang dengan permintaan Jin Ah, kembali dibuat bimbang dengan permintaan tolong ayahnya Jinho. Kondisi Jepang pasca dungeon break di Shinjuku sudah terlihat seperti bencana Attack on Titan di era modern. Para raksasa bergerilya ke segala penjuru negeri menghancurkan apapun dan memakan para manusia yang mereka temui. Namun dari semua raksasa yang keluar dari dalam gate, ada satu raksasa yang ukurannya paling besar yang hanya terus duduk di depan gate seolah sedang menunggu sesuatu. Menurut perkataan salah seorang reporter yang meliput dari dalam helikopter, hanya 2 dari 30 raksasa yang keluar dari dalam gate yang sudah berhasil dihabisi sejak dungeon break terjadi 2 hari sebelumnya. Jinwo yang sepertinya sudah membulatkan tekadnya bilang kepada Jinho kalau dia ingin pergi ke Jepang. Reaksi Jinho tentu sudah bisa ditebak. Dia sangat tidak setuju dengan niat baiknya Jinwo itu. Namun alasannya tidak setuju ternyata lebih karena dia tidak pernah diajak dalam misi besar seperti penyerbuan ke Pulau Jeju dan insiden dungeon ganda. Padahal sebagai wakil ketua Serikat Ahjin, dia juga ingin masuk headline berita bersama dengan Jinwo karena hanya itulah satu-satunya yang menurutnya bisa dia banggakan di depan orang-orang. Meski tujuannya adalah masuk ke negeri Attack on Titan, ternyata Jinho sama sekali tidak takut karena saking percayanya dengan kekuatan Jinwo. Mendengar hal itu, Jinwo malah jadi minder sendiri. Dia lalu pergi pulang setelah bilang kepada Jinho kalau niatnya pergi ke Jepang tidaklah serius. Selama perjalanan pulang, Jinwo terus merenung. Hingga pada akhirnya saat sedang makan di rumah, Jinwo bilang kepada ibunya kalau dia akan pergi. Keputusan itu dia ambil setelah mempertimbangkan kalau di dunia ini pasti masih banyak yang lebih kuat darinya, sehingga dia masih harus terus melakukan leveling. Nah, karena apa yang Jinwo lakukan persis seperti apa yang bapaknya dulu lakukan, ibunya seolah sudah siap untuk mendoakan yang terbaik baginya. Malam harinya, meski terbata-bata, Jinwo memberanikan diri berpamitan kepada Jin Ah dan berjanji akan pulang dengan selamat. Tidak lupa dia menempelkan beberapa prajurit bayangannya sebagai kodam pelindung bagi Jin Ah. Keesokan harinya, di depan para wartawan, atas nama Serikat Ahjin, Jinwo secara resmi mengumumkan akan berangkat ke Jepang. Lalu bersama dengan wakil ketua serikat andalannya, berangkatlah mereka berdua. Di Jepang, di saat seorang tentara mencoba membujuk sepasang orang tua untuk mengungsi, 2 raksasa tiba-tiba muncul dengan mata menyala. Tembakan bertubi-tubi dari para tentara sama sekali tidak ngefek di tubuh mereka. Alhasil semuanya nyaris menjadi camilan bagi si raksasa jika saja sebuah trisula hitam besar tidak tiba-tiba melesat menghujam salah satunya. Dan saat reruntuhan bangunan nyaris mengubur sepasang orang tua, dengan menggunakan perisai mahalnya, Jinho berhasil melindungi keduanya. Sung Jinwo dari Serikat Ahjin sudah tiba di TKP, dan 2 titan raksasa langsung menjadi tumbal
tumbalnya. Di momen yang sama di East Maryland, Amerika Serikat, 3 orang hunter yang sedang makan enak terlihat sedang membahas tentang kepergian Sung Jinwoo ke Jepang. Mereka pikir karena Nyonya Selner belum mengupgrade kekuatan Jinwoo, dia pasti akan langsung mati di sana. Saking sesatnya keyakinan mereka itu, ketiganya sampai menjadikan kematian Sung Jinwoo sebagai taruhan. Ada yang bertaruh yak, ada juga yang mempertaruhkan rumahnya. Mendengar hal itu, Thomas Andre langsung mempertaruhkan menara Scavenger, tapi untuk keberhasilan Jinwoo. Menurut Thomas Andre, akan lebih baik jika ketiga hunter yang membahas Sung Jinwoo itu fokus saja ke dungeon break yang sehari lagi akan terjadi di depan mereka, karena belum tentu ketiganya masih bisa bertahan hidup di hari berikutnya. Lagi pula, kata Thomas Andre, dirinya mungkin saja akan lebih bersenang-senang jika berada di Jepang ketimbang di Amerika sekarang. Balik lagi ke Jepang, si reporter helikopter sangat terkejut menyaksikan ratusan prajurit semut bayangannya Jinwoo memangsa hidup-hidup seekor raksasa. Di tempat lain, satu unit raksasa yang sedang menguber-uber seorang bocil, tangannya langsung buntung ditebas oleh Igris. Setelahnya, kepala si raksasa langsung dibuat kopior, dikoplok oleh Iron menggunakan kapaknya. Sementara dari kejauhan, Jinwoo hanya menyaksikan aksi brutal para prajurit elitnya itu sambil geleng-geleng kepala melihat kelakuan Iron. Setelah mengapresiasi kinerja para tentara, Jinwoo menyuruh Jinho untuk membantu para tentara itu melakukan evakuasi. Selanjutnya, oleh karena sudah ada satu mayat raksasa yang terseok di depannya, tanpa ragu lagi Jinwoo langsung menjadikannya sebagai prajurit bayangannya yang baru. Berkat bantuan Jinwoo dan sekompi tentara bayangannya, beberapa wilayah yang sebelumnya diganyang oleh para raksasa satu persatu berhasil dikuasai kembali. Matsumoto Shigeo yang mendengarnya langsung sadar kalau apa yang dulu dikatakan oleh Goto Ryuji memang tidaklah salah. Shigeo yang awalnya sangat meremehkan kemampuannya, kini berbalik yakin kalau Jinwoo adalah yang terkuat. Nah, jiwa para raksasa yang sudah dibangkitkan oleh Jinwoo ternyata sudah ada 5 biji. Ditambah satu lagi yang baru saja dihabisi oleh Beru, totalnya jadi 6 biji. Jinwoo bisa melakukan semua itu dengan sangat cepat, karena dia menyebar tentara bayangannya ke segala penjuru, dan begitu satu raksasa berhasil dikalahkan, dia akan menggunakan Shadow Exchange untuk ke TKP dan langsung mengekstrak jiwa si raksasa. Meski begitu, Jinwoo tetap butuh bantuan para hunter setempat, karena akibat gate kelas S yang mengalami dungeon break, beberapa gate berukuran lebih kecil mulai bermunculan di seluruh Jepang. Hingga akhirnya di malam ke-7 setelah dungeon break, Jinwoo dan Jinho sudah berada di Tokyo, di mana di sana dia bertemu dengan hunter Hanekawa, satu-satunya manusia yang masih berada di sana. Menurut penuturan Hanekawa, ada 16 hunter rank S yang saat ini bertempur di Jepang. 3 diantaranya telah tewas, yaitu Yuri Orlov dari Rusia, Lucas Hoyle dari Kanada, dan Hanzawa dari Jepang. Jumlah raksasa yang keluar dari dalam gate ada 31, di mana 1 diantaranya dikabarkan berenang menuju ke daratan Cina. Dari semua raksasa itu, sebagian besar sudah berhasil dikalahkan berkat bantuannya Jinwoo, sementara sisanya sedang ditangani oleh para tentara bayangan. Kini tinggal raksasa terkuat yang bersemedi di Tokyo saja yang masih tersisa. Selang beberapa waktu, akhirnya semua yang ditunggu oleh Jinwoo datang juga. Di waktu yang sama, Tawata merasa sangat jengkel. Para raksasa yang tidak bisa mereka sentuh terlihat bukan apa-apa di hadapan tentara bayangannya Jinwoo. Bahkan dia merasa hanya seperti petugas bersih-bersih yang bertugas menyelesaikan apa yang pasukan Jinwoo sudah kerjakan. Balik lagi ke Tokyo, tentara bayangan Jinwoo akhirnya sudah berkumpul dalam formasi lengkap, baik yang senior maupun yang masih newcomer. Setelah mengekstrak beberapa jiwa raksasa lagi, Jinwoo langsung memerintahkan semua prajurit bayangannya untuk menyerang. Tentara bayangannya Jinwoo bergerak serentak menyerang si raksasa berjenggot yang terlihat masih betah bersemedi di depan pintu dungeon. Begitu pasukan Jinwoo masuk jangkauannya, si raksasa langsung mengibaskan pedangnya yang sukses membuat ratusan tentara bayangannya Jinwoo musnah seketika. Dari sekilas bentrokan ini, Jinwoo langsung menyadari kalau tubuh si raksasa diselimuti dengan energi sihir yang sangat kuat. Meski sempat ngeri sendiri melihat kekuatannya, Jinwoo tetap bertekad untuk bisa menghabisi si raksasa bagaimanapun caranya, karena baginya setiap rintangan yang menghadang harus dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Itulah kenapa meski dihancurkan berkali-kali, Jinwoo terus membangkitkan dan membangkitkan lagi tentara bayangannya sampai bisa menemukan titik lemah dari si raksasa berjenggot. Sebelum hal itu bisa dipastikan, dia melarang Beru dan Igris untuk ikut menyerang. Setelah menunggu cukup lama dan menghabiskan cukup banyak energi sihirnya, akhirnya Jinwoo menemukan celah untuk menyerang. Dan begitu kelemahannya sudah ketemu, Jinwoo langsung memanggil Kaisel lalu ikut menyerang bersama dengan Beru dan Igris dengan target utamanya bagian mata si raksasa. Menurut pengamatannya Jinwoo, dari semua bagian tubuh si raksasa, hanya bagian matanya saja yang terus dilindungi dari serangan prajurit bayangannya. Sehingga Jinwoo yakin bagian itulah yang tidak terlindungi oleh lapisan energi sihir si raksasa. Lalu kerjasama yang sangat apik yang dilakukan oleh Beru dan Igris membuat kedua tangan si raksasa terpaksa terus sibuk. Di saat itulah Jinwoo menyusup masuk untuk melakukan serangan langsung ke bagian matanya. Jinho dan Hanekawa yang hanya bisa menonton dari kejauhan merasa kalau yang sedang terjadi di depan mereka mungkin tidak bisa lagi disebut sebagai pertarungan antara
para manusia melawan monster, tetapi monster versus monster. Nah, karena diculek terus-terusan, mata kiri sang raksasa akhirnya jebol juga. Lukanya jadi semakin fatal karena Beru langsung disuruh masuk ke organ tersebut dan merusaknya dari dalam. Begitu Beru sudah melesat masuk ke dalam mata kiri si raksasa, Jinwo langsung menyerang bagian luar indera penglihatan si raksasa itu secara bertubi-tubi dengan menggunakan kelima golok saktinya hingga sampailah mereka mengantarkan si monster raksasa ke penghujung hidupnya. Meski mendapatkan beberapa tingkat kenaikan level, tetapi notifikasi yang Jinwo terima hanyalah konfirmasi kalau dia sudah mengalahkan musuh, bukan mengalahkan bos dungeon. Sehingga Jinwo yakin bencana masih belum berakhir. Yang tidak kalah aneh lagi, tidak ada jiwa yang bisa Jinwo ekstrak dari tubuh si raksasa. Dan meski sudah mati, energi sihir si raksasa juga masih terasa menyelimuti tubuh Beru yang baru saja keluar dari dalam mulutnya. Sesaat setelahnya, badai energi sihir tiba-tiba terjadi. Untungnya tanpa diperintah, Igris langsung gercep melindungi Jinho. Setelah badai mereda, kekuatan sihir si raksasa tiba-tiba disedot masuk ke dalam gate. Jinwo kemudian menyuruh Jinho untuk tetap di posisi karena dia ingin masuk sendirian ke dalam gate. Begitu masuk ke dalam gate, Jinwo dan Beru langsung bisa mendengar suara tawa yang menurut Beru terdengar sangat aneh. Bagi Jinwo itu cukup menarik karena biasanya musuh tidak akan tertawa seperti itu di saat ada penyusup yang berhasil menerobos masuk ke dalam gate-nya. Dan sumber dari tawa aneh itu ternyata adalah seekor raksasa yang dipasung di atas lingkaran sihir menggunakan rantai bayang yang sangat besar. Si raksasa yang sedang dipasung itu terlihat sangat welcome menyambut kedatangan Jinwo. Dia bahkan so akrab langsung meminta Jinwo untuk melepaskan belenggunya karena dia tahu tentang rencana ruler dan harus segera menginformasikannya kepada para monark yang lain. Namun begitu sadar kalau Jinwo bukanlah sosok yang dia kenal, si raksasa langsung diam. Lalu saat Jinwo bertanya apakah ruler yang menyegelnya, si raksasa bilang para ruler mencoba menggunakannya sebagai langkah awal untuk memulai pertempuran yang sesungguhnya. Menurut penuturan si raksasa, ruler adalah musuh bebuyutan para monark dan si raksasa sendiri adalah salah satu monark tersebut. Sang giant monark kemudian bilang kalau baik ruler maupun monark yang lain saat ini pasti sedang mengejar Jinwo. Sang giant monark pun mengaku siap berkoalisi dengannya asalkan Jinwo mau membebaskannya. Sang raksasa lalu mengaktifkan fitur Pledge of Trust untuk membuktikan kejujurannya. Karena kadung penasaran, Jinwo memutuskan untuk menerima penggunaan skill tersebut. Dengan begitu, keduanya tidak bisa berbohong satu sama lain hingga kontraknya selesai. Setelah tahu dirinya tidak lagi bisa bersilat lidah, Jinwo bertanya kepada sang giant monarch kenapa dia bisa bebas berbicara tanpa sensor, tidak seperti para monster dungeon yang selama ini sudah dia interogasi. Menurut penjelasan sang raksasa, para monarch adalah pemimpin para monster, sehingga posisinya berada di level yang berbeda dengan para monster dungeon yang dia sebut sebagai penghuni Chaos World itu. Sang raksasa kemudian bilang, para monster dungeon itu hanyalah sisa-sisa dari prajurit yang sudah kalah, ditangkap dan dikekang oleh pasukan rulers, sehingga wajar jika kesadaran mereka sudah terkikis. Tapi sebagai seorang monark, sang raksasa masih tetap terus bisa mempertahankan pikiran warasnya selama menunggu sampai ada orang yang datang untuk membebaskannya. Dari perkataan sang raksasa ini jugalah, akhirnya dikonfirmasi kalau para prajurit perak yang Jinwo lihat saat mata batinnya dibuka oleh si arsitek dulu itulah yang disebut sebagai para prajuritnya ruler. Jinwo lalu bertanya lagi, kenapa para ruler sialan itu terus mengirim monster-monster ke dunia manusia? Sang raksasa hanya menjawabnya dengan senyuman. Giant Monarch bilang para rulers sedang mempersiapkan bumi sebagai medan pertempuran. Namun bumi tidak memiliki energi sihir, sehingga tidak ada cara yang lebih efektif untuk menanamkan energi sihir ke tempat yang sebelumnya belum ada energi sihir kecuali dengan menggunakan darah dari makhluk yang memiliki energi sihir. Maka dari itu para rulers mengirimkan para monster yang notabene merupakan tahanan perang mereka untuk membuat bumi memiliki energi sihir yang cukup kuat agar tidak hancur saat pertempuran ulangan antara rulers versus para monarch terjadi lagi nanti. Namun sebelum perang besar itu meletus, bumi akan berubah menjadi seperti neraka terlebih dahulu. Giant Monarch kemudian meminta Jinwo untuk segera melepaskan segelnya karena begitu kabar tentang pertemuan mereka tersebar, para rulers dan monarch yang lain pasti akan segera bertindak. Dan sang Giant Monarch yakin saat ini si pembawa pesan pasti sudah dalam perjalanan untuk memberitahu para rulers. Jinwo kemudian bertanya, kenapa para rulers dan monarch mengincarnya? Sang Giant Monarch bilang itu karena kekuatan yang dimiliki oleh Jinwo saat ini bukanlah asli miliknya. Fakta bahwa Jinwo memiliki kekuatan Shadow Monarch menjadi bukti kalau Shadow Monarch yang sebelumnya telah mengkhianati monarch yang lain, sehingga posisi Jinwo saat ini menjadi musuh dari para rulers sekaligus para monarch. Namun Giant Monarch berjanji dia akan bertarung di sisinya jika Jinwo mau melepaskannya. Jinwo bilang jika memang Giant Monarch tulus mau bertarung untuknya, bukankah akan lebih baik jika dia menjadi prajurit bayangannya saja? Saat Jinwo mengatakan itu, Giant Monarch terlihat shock karena seolah-olah melihat sosok Shadow Monarch yang asli. Giant Monarch kemudian bilang
bilang, Rulers dan Monarch sejatinya adalah makhluk halus yang tubuhnya akan langsung hancur begitu mati, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai tentara bayangan. Meski merasa ragu, Jinwo terlihat mulai percaya kepadanya. Namun setelah memotong beberapa rantai, Jinwo langsung berubah pikiran karena sang Monarch tidak bisa menjawab saat ditanya apakah dia akan bertarung di pihak manusia. Lagi pula, di tengkuk Giant Monarch tampak ada sebuah batu sihir yang Jinwo tahu pasti itu adalah decoder untuk menerima perintah dari Rulers untuk menghabisi manusia. Merasa triknya sudah ketahuan, Giant Monarch mencoba menyerang Jinwo dengan satu tangannya yang sudah lepas dari rantai. Namun tanpa ampun, Jinwo langsung menusuk dada Giant Monarch dengan goloknya sebelum dia menjadi bencana bagi umat manusia. Saat itulah Giant Monarch justru mengatakan kalau Jinwo lah bencana yang sesungguhnya. Dengan kondisi yang masih belum lepas sepenuhnya, Giant Monarch sama sekali bukan ancaman bagi Jinwo. Dan sesaat sebelum dieksekusi, sang Monarch mengutuk Jinwo dengan segala sumpah serapahnya. Namun Jinwo sama sekali tidak peduli akan hal itu. Setelah kepala Giant Monarch lepas, muncul notifikasi yang memberitahu kalau bos dungeon sudah berhasil dikalahkan. Jinwo sudah mengalahkan satu dari 9 Monarch yang bernama Legia, Monarch of the Beginning. Oleh karena yang baru saja dia kalahkan adalah seorang Monarch, sistem butuh waktu untuk menghitung jumlah experience yang akan Jinwo dapatkan. Dan Jinwo juga mendapatkan sebuah runestone sebagai hadiahnya, serta kenaikan level yang tidak main-main. Di tempat lain, Hunter level nasional Christopher Reed mendapatkan kunjungan dari Nyonya Selner yang memberitahunya kalau dia akan mati dalam waktu dekat.